Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kiddos. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi ya materi tentang bagaimana cara membuat sebuah ringkasan. Tentu saja ringkasan dari sebuah teks bacaan. Yuk kita simak untuk mereview dan memahami kembali mengenai ringkasan. Nah, cara pertama atau tahap pertama untuk membuat sebuah ringkasan adalah temukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Yuk kita simak contoh teks bacaannya. Nah, perhatikan teks bacaan di bawah ini. Teks bacaan yang berjudul Bandeng Presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan lunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus dengan daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dikunci rapat sehingga ikan dapat matang merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun jika ikan dibungkus dengan plastik kedap udara, akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, paragraf pertama adalah paragraf yang ditulis dengan menggunakan warna merah. Paragraf kedua berwarna biru, dan paragraf ketiga berwarna hijau. Dari setiap paragraf, ada kalimat yang ditandai dengan kalimat yang bercetak tebal atau kalimat yang dicetak tebal. Kalimat yang dicetak tebal tersebut menandakan bahwa kalimat itu adalah kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, jadi inilah kalimat utama dari paragraf 1 sampai 3. Untuk paragraf 1, kalimat utamanya adalah bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Kalimat utama dari paragraf kedua adalah bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Kalimat utama dari paragraf ketiga adalah setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Nah, setelah kalian menentukan mana kalimat utama pada setiap paragraf, maka tahap keduanya adalah gabungkan semua kalimat utama hingga membentuk sebuah paragraf baru. Nah, yang tadi kan kita sudah lihat, ini adalah kalimat utama dari paragraf 1 sampai 3. Nah, gabungkanlah dengan bentuk seperti ini, teman-teman. Nah, jadi bentuknya harus disambung atau dilanjut. Tidak berbentuk seperti ini. Nah, bentuknya bukan poin-poin seperti ini ya. Kalau poin-poin, ini hanya menjelaskan atau kalian hanya menuliskan kembali kalimat utama, tapi bukan membuat rangkuman atau ringkasan. Nah, jadi ingat ya, rangkuman itu harus berbentuk paragraf baru. Kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya harus tersambung. Nah, antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya dipisahkan oleh tanda titik. Jadi setelah kalian menulis kalimat utama dari paragraf 1, kalian lanjutkan di sebelahnya. Bukan lanjutkan di bawahnya ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah penulisan rangkuman atau ringkasan yang benar. Oke, bukan berbentuk poin-poin seperti ini, tapi berbentuk seperti ini. Nah, jadi ketika kalian menulis di buku kalian, hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, jadilah ringkasan dari sebuah teks bacaan yang berjudul Bandeng Presto. Nah, yang ketiga, jangan lupa periksa kembali jawabanmu ya. Nah, jadi inilah tahap-tahapnya. Yang pertama tadi kalian harus menentukan kalimat utama. Lalu setelah itu kalian gabungkan kalimat-kalimat utama tersebut menjadi sebuah paragraf baru. Dan jadilah ringkasan dari sebuah teks bacaan. Selamat mencoba ya teman-teman semua. Sekian dulu materi dari Miss Baina. Thank you so much and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.